Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya dan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang materi selanjutnya, yaitu tentang keracunan. Nah, keracunan adalah suatu kasus yang juga sering terjadi di masyarakat kita dan tentunya kita sebagai seorang first responder, pelaku penanggap pertama juga harus mampu melakukan penanganan pada korban-korban yang mengalami keracunan. Nah, banyak sekali keracunan-keracunan yang terjadi di masyarakat kita, baik itu yang tertelan, terhirup, ataupun terserap oleh tubuh ataupun melalui tusukan. Nah, ini banyak sekali macamnya dan hari ini kita akan bahas atau kita diskusikan terkait dengan jenis-jenis keracunan dan apa saja tanda dan gejala serta bagaimana penanganannya. Oke. Tujuan dari kita mengikuti materi ini atau berdiskusi kita kali ini yang pertama adalah kita nanti dapat mampu menyebutkan gejala dan tanda keracunan serta langkah-langkah perawatan pra rumah sakit. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala dari racun yang tertelan, terhirup ataupun terserap ya. Kemudian ataupun juga tertusuk ya. Itu juga bisa kita mengetahui tanda dan gejalanya serta penanganannya. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala dari racun yang langsung melalui suntikan yang tertusuk tadi, termasuk juga dengan gigitan ular beracun serta langkah-langkah perawatan pra rumah sakit. Karena kita sebagai seorang pemadam kebakaran juga sering melakukan tanggap darurat terhadap evakuasi binatang liar. Salah satunya adalah ular dan juga lebah atau tawon. Dan itu juga mengandung racun atau bisa, yang mana racun atau bisa tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita, entah itu digigit ataupun tersengat yang lainnya atau yang serangga ya. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala dari penyalahgunaan alkohol dan langkah-langkah perawatan pra rumah sakit. Nah, ini ada beberapa orang yang memang menyukai meminum alkohol dan bagaimana kalau dia mabuk lah istilahnya seperti itu, ataupun ada yang lepas alkohol ataupun atau istilahnya orang yang mau berhenti nih mendadak terhadap alkohol gitu kan. Jadi dia tidak mau lagi mengkonsumsi alkohol. Nah, ini itu juga akan mengakibatkan satu gejala, satu tanda yang juga berpengaruh terhadap kesehatannya di awal-awalnya. Kemudian menyebutkan tanda dan gejala dari penyalahgunaan obat-obatan dan langkah-langkah perawatan pra rumah sakitnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa obat yang saya tidak berbicara tentang narkotika, tetapi kita berbicara obat-obat yang mungkin sering kita konsumsi, hal yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat karena dia membantu mengurangi gejala atau dalam proses penyembuhan. Dan itu tanda dan gejalanya seperti apa. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan keracunan? Jadi keracunan itu adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian. Nah, itu yang disebut dengan keracunan. Jadi adalah masuknya zat. Yang dimaksud dengan masuknya zat itu seperti apa? Nah, masuknya zat itu dapat berbagai macam cara. Entah itu melalui mulut, tertelan atau ditelan, kemudian terhirup atau menghirup, gitu, ataupun terserap ataupun juga tertusuk atau ditusuk. Nah, kenapa kok ada bahasa pasif dan aktif gitu ya? Jadi kalau dia menelan berarti dia aktif memakan gitu kan. Tapi kalau tertelan berarti dengan tidak sengaja dia menelan sesuatu dan itu disebut dengan keracunan. Jadi secara detailnya yaitu adalah masuknya suatu zat ke dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian. Itu yang disebut dengan keracunan. Nah, alasan orang kenapa kok mengalami keracunan? Yang pertama memang ada satu perilaku sengaja untuk bunuh diri. Itu juga bisa menyebabkan orang tersebut keracunan. Jadi memang sengaja mengakhiri hidup dengan permasalahan yang ada, putus cinta gitu mungkin. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian dia mengakhiri hidup dengan meminum berbagai zat, meminum racun. Nah, itu adalah tindakan sengaja untuk bunuh diri atau diracuni. Nah, itu juga bisa terjadi. Ada beberapa orang yang memang sengaja meracuni orang lain gitu karena memang ingin balas dendam atau yang lainnya, sengaja dia diracuni. Atau juga tidak sengaja. Nah, bisa jadi tidak sengaja. Seorang petani misalkan dia sedang melakukan proses
pembasmian hama, kemudian tanpa sengaja dia menelan atau menghirup dari insektisidanya dan dia mengalami keracunan. Itu bisa juga seperti itu. Ada orang yang diberi makan nasi bungkus misalkan gitu atau nasi apalah gitu ya. Kemudian dia makan secara bersama-sama dan kemudian secara bersama-sama pula dia mengalami keracunan. Ya mungkin itu tidak sengaja, baik tidak sengaja bagi si orang yang memakannya ataupun tidak sengaja bagi orang yang memberikannya karena nggak tahu. Bisa jadi dalam proses pemasakan, misalkan pancinya menggunakan contohnya aluminium gitu ya, tetapi masaknya menggunakan adalah masak yang mengandung asam misalkan gitu. Itu bisa terjadi satu reaksi kimia sehingga masakannya jadi terkontaminasi bahan tersebut sehingga menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, seperti itu. Atau berlebihan, misalkan berlebihan meminum obat, berlebihan meminum alkohol, itu kan termasuk orang yang memang mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, nanti juga akan kita bahas. Kemudian alasan orang mengalami keracunan ada juga karena memang dia sengaja untuk maksud tertentu. Tapi tahu ukuran yang mematikan, dia tahu bagaimana ini dosis segini nih dia akan menyebabkan kematian. Dia minumnya sedikit lah gitu, tapi paling nggak ada reaksi. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari perhatian orang lain, ya, mencari perhatian orang lain supaya orang memperhatikan dia, gitu. Jadi itu tujuannya adalah bagaimana dia mencari perhatian, karena ada maksud tertentu tadi, sehingga dia mendapatkan perhatian ekstra. Dan dia nggak maksudnya bunuh diri loh gitu ya, tapi karena memang dia minum racun nih biar pacarnya jadi perhatian, orang tuanya jadi memperhatikan dia. Adalah orang-orang yang kurang perhatian, bisa jadi seperti itu. Itu adalah alasan orang mengalami keracunan. Tapi terlepas dari itu semua, apakah kita harus tahu alasannya? Ya tentu saya rasa sih nggak perlu sedetil itu kita harus tahu alasannya gitu ya. Tapi paling tidak ketika ketemu korban maka apa yang harus dilakukan? Nah, apalah saja tindakannya nih, nanti kita akan bahas. Ganggu nih nyamuk nih. Kemudian berikutnya adalah bentuk dari racun tersebut. Nah, bentuk racunnya itu berbagai macam. Ada yang bentuknya padat, ada yang bentuknya gas, ada yang bentuknya cair. Nah, bentuknya padat itu banyak lah. Seperti racun tikus itu ada yang bentuknya padat, bentuknya seperti kaplet gitu kan, diletakkan di beberapa tempat tikusnya makan. Dah, dia akan mengalami kematian. Bisa jadi anak-anak nanti ngeliatnya wah ada permen nih seperti itu. Nah, itu bisa jadi tuh anak-anak main makan aja nggak taunya itu adalah racun tikus. Nah, bentuknya gas misalkan alat fogging. Nah, itu kan tadinya sudah bentuknya cair kemudian dirubah menjadi gas. Nah, itu adalah juga bentuk gas atau bahan-bahan berbahaya lainnya yang memiliki titik uap atau titik perubahan dari benda cair ke benda gas itu cukup rendah dan mudah menimbulkan keracunan, menimbulkan dampak terhadap orang lain. Dan cair, ya banyak contoh cair ada di lingkungan kita, misalkan obat nyamuk, obat membasmi serangga, itu bentuknya cair. Makanya para produsen itu mendesain sedemikian rupa supaya obat nyamuk lah atau obat serangga tersebut tidak mudah untuk dimainkan oleh anak-anak. Entah itu dengan tombol spraynya tadi agak sedikit keras gitu, jadi anak-anak nggak langsung mudah seperti itu. Itu adalah mekanisme karena kalau kita biarkan seperti itu anak-anak akan mudah apa ini, apalagi harum kan, wah kayaknya enak nih diminum nih, rasanya seperti jeruk misalkan gitu. Bisa jadi seperti itu karena beberapa anak mungkin persepsinya belum tahu sehingga dia penasaran dan mencoba. Nah, itu bisa juga menyebabkan keracunan. Nah, kemudian bagaimana jalan masuk racun tersebut hingga ke dalam tubuh si korban atau ke tubuh manusia? Yang pertama bisa melalui mulut, yaitu dengan tertelan, atau dia melalui pernapasan, dia dengan terhirup, kemudian juga terserap melalui kulit gitu ya, kemudian juga disuntikan. Nah, disuntikan itu macam-macam, ada yang sengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya ketika kita digigit ular, maka itu termasuk jenis racun yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, itu. Nah,
Curiga seseorang mengalami keracunan apabila yang pertama tiba-tiba dia mendadak sakit setelah makan sesuatu, kemudian tiba-tiba dia mengalami keluhan rasa sakit. Itu juga salah satu tanda orang tersebut mengalami keracunan. Kemudian gejala yang tidak sesuai dengan keadaan patologis tertentu. Ya misalkan dia tuh nggak punya penyakit mah, tapi kok perutnya tiba-tiba sakit yang sangat, tiba-tiba dia diare misalkan gitu. Padahal dia sehat-sehat aja tapi tiba-tiba kok wah diare gitu. Nah itu juga merupakan tanda-tanda dari keracunan. Kemudian gejala menjadi cepat tergantung dari jumlah yang masuk. Nah misalkan ada orang yang dapat prasmanan atau makan bersama. Nah ada yang baru makannya sesendok dia mengalami kok pusing ya, kok timbul gatel ya. Tapi ada yang udah makan setengah piring dia mulai mual gitu. Yang udah habis misalkan dia bisa muntah-muntah, bisa pingsan gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi bisa dilihat dengan waktu yang bersamaan dia baru makan sesendok reaksinya seperti apa, makan setengah piring seperti apa, makannya udah habis, wah bisa jadi seperti apa. Nah itu adalah contohnya. Kemudian pemeriksaan menunjukkan ke arah keracunan. Nah, ini biasanya oleh tim-tim yang terlatih ya, misalkan para medis ataupun dokter. Kemudian keracunannya kronis atau menahun yang sifatnya progresif. Jadi ini sudah lama nih keracunan terakumulasi. Itu juga bisa menyebabkan keracunan atau curiga seseorang tersebut mengalami keracunan. Secara umum keracunan itu memiliki tanda dan gejala. Yang pertama mual dan muntah. Itu gejala umumnya. Kemudian sakit kepala yang hebat, nyeri pada perut, kemudian adanya perubahan kesadaran atau koma sehingga korbannya mengalami kehilangan kesadaran. Kemudian dia juga mengalami kejang-kejang, kemudian nadinya cepat atau lemah. Kemudian tekanan darahnya dapat tinggi ataupun rendah ataupun bahkan normal. Nah, tekanan darah jadi tidak menentukan nih tekanan darah nih. Kemudian pupilnya membesar atau mengecil. Pupil itu adalah bagian di mata yang ada warna hitam. Kalau dia terkena cahaya maka dia akan mengecil, tapi kalau dia di tempat gelap dia akan membesar. Nah gitu ya, itu adalah pupil, itu reaksi tubuh secara normal. Nah seperti itulah tanda dari keracunan. Kemudian dari sifatnya, racun itu sendiri ada yang sifatnya korosif dan ada yang non korosif. Ini harusnya dipindah setelah jenis racun ya. Sifat racun itu ada yang korosif dan ada yang non korosif. Nah yang korosif itu banyak, contohnya minyak tanah, kemudian bensin, thinner, itu adalah contoh-contoh yang racun yang sifatnya korosif. Dan yang non korosif itu seperti makanan, kemudian obat-obatan gitu, itu alkohol, itu bisa juga non korosif bagi tubuh manusia. Nah secara umum penanggulangan keracunan ini yang pertama adalah pastikan airway breathing sirkulasi korbannya baik, ABC-nya baik. Kemudian hilangkan gejala. Nah ini pengobatannya, entah itu dengan kalau dia mual maka dia diberikan obat mual gitu kan, kalau dia pusing maka diberikan obat pusing atau obat nyeri. Kemudian kalau memang ada penawar atau antidot berikan, yang misalkan antidotnya tidak spesifik ya banyak lah gitu ya, atau penawarnya tidak spesifik, itu udah masuk ke ranahnya medis, kita nggak sampai ke sana. Atau secara umum bisa dilakukan muntah paksa, tetapi untuk beberapa kasus tidak boleh dipaksa untuk muntah. Ya misalkan karena dia minum minyak tanah atau bensin, itu tidak boleh memuntahkan racunnya tadi, karena justru akan merusak di bagian tenggorokannya ataupun kerongkongannya. Secara khusus bisa dilakukan cuci lambung, jadi dimasukkan sebuah cairan, kemudian dimasukkan NGT terlebih dahulu, kemudian bisa dimasukkan cairan. Jadi dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi sehingga dikuras lambungnya atau dihilangkan cairan yang ada di dalam lambungnya. Itu udah tindakan medis, nggak mungkin kita melakukan itu. Nah itu bukan ranah kita. Kemudian antidot, kemudian diuresis atau supaya cairannya banyak keluar, kemudian bisa juga dilakukan cuci darah. Itu adalah tindakan-tindakan medis yang bisa dilakukan pada orang yang mengalami keracunan, dan itu bukan ranahnya kita sebagai first responder. Kemudian
Bagaimana penanganan secara umum bagi racun yang tertelan? Nah, racun yang tertelan ini masuk ke saluran pencernaan melalui mulut. Nah, ini secara umum seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita melakukan penanganan? Yang pertama, encerkan racun yang ada dalam lambung sekaligus menghalangi penyerapan. Nah, cairan yang digunakan ini adalah air susu. Susu yang dimaksud bukan susu atau creamer yang kita seduh kental manis gitu ya, kita sebutkan susu kental manis kemudian diminum gitu ya. Bukan, tetapi memang benar-benar adalah susu murni. Jadi susu sapi, entah itu susu HT gitu kan, itu bisa juga, atau pasteurisasi, itu susu-susu yang seperti itu. Baiknya adalah susu yang plain atau yang tidak ada rasanya. Wah, karena keracunan dia maunya susunya rasa pisang misalnya gitu. Ya enggak, tapi lebih baik rasa plain. Itu untuk apa? Untuk menghalangi penyerapan dari racun tersebut. Jadi dia akan mengikat racun tersebut. Kemudian efektif bila dilakukan emesis maksudnya. Emisis efektif bila dilakukan dalam 4 jam setelah racun ditelan. Memuntahkan gitu ya. Memuntahkan itu efektif apabila sebelum 4 jam. Tapi kalau sudah 4 jam ya kurang efektif karena sudah mulai masuk ke dalam pembuluh darah melalui usus gitu ya. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara mekanik, merangsang dinding faring dengan jari, dikorek mulutnya, ya, dikorek mulutnya kemudian dia akan muntah, atau dengan menambahkan meminum cairan garam kurang lebih sekitar 1-2 sendok makan untuk 1 gelas air hangat. Nah, kalau 1 gelas air hangat itu kira-kira sama dengan gelas belimbing. Kalau mak-mak biasanya ibu-ibu rumah tangga paham tuh gelas belimbing seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan emisis atau memuntahkan. Kontraindikasi atau tidak diperkenankan hal ini dilakukan apabila keracunan atau racun yang masuk itu adalah sifatnya korosif, yang sifatnya asam ataupun basa kuat. Air aki misalkan diminum, nah itu nggak boleh dimuntahkan. Kemudian misalkan apalagi yang basa tuh misalkan NaOH misalkan, itu juga nggak boleh dimuntahkan karena malah justru akan tambah merusak jaringan yang lainnya. Keracunan minyak tanah atau bensin yang tadi saya sebutkan, kemudian korbannya nggak sadar, ya kalau nggak sadar jangan dipaksa muntah, justru malah akan membahayakan si korban karena korban tersebut nanti akan mengalami reflux atau masuk lagi ke dalam saluran nafas dan itu justru malah membahayakan. Jadi pastikan bahwa korbannya memang sadar, kemudian bukan makanan yang tertelan itu atau sesuatu yang tertelan itu bukan sifatnya korosif dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan melakukan emisis atau memuntahkan. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang keracunan yang kerap terjadi di Indonesia akibat orang memakan. Contoh lain selain singkong karet adalah gadung. Gak tahu deh kalau di bahasanya teman-teman tuh, kalau di bahasa saya, di bahasa kita tuh gadung tuh kayak semacam tanaman jalar gitu ya, tapi dia warnanya buahnya atau umbinya tadi warnanya putih, dan kalau tidak bisa mengolahnya bisa menyebabkan keracunan, dan saya pernah mengalami itu. Jadi saya membeli sebuah gadung udah jadi, tinggal makan sih sebenarnya, keripik. Kemudian mungkin saya makannya kebanyakan kali ya karena saking enaknya gitu ya. Saya makan gak lama kemudian saya muntah-muntah dan itu saya mengalami keracunan luar biasa. Saya sendiri pernah mengalami itu. Kemudian keracunan jengkol atau jengkolic acid intoxication ya. Jadi jengkol ini juga menjadi satu fenomena di ilmu medis juga, bahwa ternyata jengkol itu bisa menyebabkan keracunan, dan luar biasa orang yang mengalami jengkolit itu bisa sakitnya luar biasa. Karena apa? Karena jengkol juga mengandung beberapa zat, selain itu juga selnya atau jengkol tersebut juga mengkristal ya. Jadi hati-hati di ginjal ataupun di saluran kemih itu juga bisa terjadi endapan ya. Dan saya pernah merawat orang yang mengalami penumpukan batu kandung kemih yang sering mengkonsumsi jengkol, makanya juga hati-hati nih gitu ya, besar sekali batunya. Kemudian keracunan tempe bongkrek, saya nggak tahu nih sekarang masih ada nggak tuh istilah tempe bongkrek. Kalau dulu di tahun 90-an itu tenar banget tuh tempe bongkrek gitu ya, karena dibuat semacam masakan yang luar biasa lezat sih sebenarnya untuk beberapa orang gitu.
Mungkin kalau sekarang ada tauco itu, jadi ya agak sedikit berbeda ya memang sih. Kemudian keracunan pembunuh serangga atau insektisida. Nah ini juga sering terjadi di Indonesia. Orang meminum cairan obat nyamuk gitu ya atau insektisida gitu kan, karena banyak yang kurang paham atau proses penyimpanannya insektisidanya juga nggak aman di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak, mudah dilihat gitu ya. Jadi dia main, wah apa nih gitu dan langsung hirup gitu atau diminum. Itu adalah keracunan yang kerap terjadi di Indonesia. Nah, tanda dan gejala dari racun yang tertelan biasanya mengalami luka bakar, bengkak atau zat racun yang terdapat di sekeliling mulut. Jadi ada zat racunnya di sekeliling mulut. Kemudian pernafasan yang tidak normal, kemudian korbannya mengalami keringat dingin, kemudian hipersaliva, banyak keluar air liur gitu ya, mulutnya berbusa gitu ya. Kemudian bau aneh di TKP atau dari tubuh penderita. Jadi itu adalah tanda dan gejalanya. Adanya mungkin luka bakar atau bengkak atau zat racun yang terdapat di sekitar mulut. Itu bisa terjadi karena kok mulutnya kebakar ya gitu. Padahal dia nggak kena api. Nah, karena mungkin habis menelan sesuatu gitu ya. Nafasnya nggak normal, jadi lebih tersengal-sengal gitu. Kemudian dia mengalami keringat dingin gitu. Kemudian mulutnya keluar busa. Itu adalah tanda-tanda orang yang mengalami tanda dan gejala dari racun yang tertelan. Kemudian keracunan alkohol. Nah ini keracunan alkohol. Keracunan alkohol itu karena orang meminum alkohol tentunya kan gitu ya. Di beberapa negara mengkonsumsi alkohol dengan jumlah kecil itu dilakukan untuk menghangatkan badan katanya karena saya bukan orang negara-negara yang subtropis ya, jadi nggak tahu juga gitu ya. Namun dalam dosis yang besar akan mengakibatkan ketergantungan alkohol dan keracunan kronis yang serius dengan kondisi fisik dan mental yang memburuk. Itu adalah keracunan alkohol. Nah ini di beberapa film ya, kalau saya sering nontonnya drakor gitu ya, masih kita lihat gitu kan bagaimana orang yang punya masalah gitu seolah-olah begitu kan, kemudian dia datang ke kafe lah gitu atau ke tempat minum itu dan dia mengkonsumsi alkohol yang cukup banyak untuk menghilangkan stres katanya begitu. Tanda dan gejalanya adanya bau alkohol pada pernafasan dan atau pakaian. Jadi mulutnya ketika berbicara tuh tercium bau alkohol. Khas banget deh kalau mencium bau alkohol. Asem-asem gimana gitu ya kalau bau alkohol gitu ya. Jadi itu ciri khasnya. Kemudian jalannya terhuyung-huyung sempoyongan. Kemudian bicaranya lambat. Nggak cepet, biasanya ngomongnya cepet nih tapi seperti itulah gitu karena dia dalam tanda kutip mabok. Kemudian mual ataupun muntah itu bisa terjadi dan mungkin kita bisa ngelihat ada orang yang mabok tiba-tiba muntah. Nah itu udah keracunan alkohol tuh. Kemudian wajahnya kemerahan, wajahnya tuh merah gitu. Itu matanya juga biasanya juga ikut merah tuh. Kemudian perubahan tingkah laku, lebih gampang marah gitu kan. Kemudian yang tadinya penakut jadi pemberani gitu kan, jadi nantangin orang terus gitu. Itu adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada orang yang mengalami keracunan alkohol. Ada juga permasalahan alcohol withdrawal. Alcohol withdrawal itu adalah seorang pecandu alkohol yang tiba-tiba berhenti meminum alkohol atau pantangan yang dapat mengalami masalah yang serius. Pantangan yang tiba-tiba mengarah pada delirium tremens. Orangnya akan mengalami kombinasi gejala fisik dan emosi mulai dari cemas berlebihan, kemudian lelah hingga mual. Itu adalah orang yang putus alkohol. Ada kan istilah putus obat. Nah ini namanya putus alkohol. Jadi karena dia udahlah gue mau stop deh gitu ya. Udah berhenti gitu ya. Nah ketika dia berhenti terjadi satu gejala simptom di mana orang tersebut mengalami gejala putus alkohol, istilahnya begitu. Ya berhenti meminum alkohol. Tanda dan gejalanya adalah bingung, kemudian dia gelisah, perubahan tingkah laku, bisa jadi halusinasi, dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu. Nah, itu juga bisa terjadi. Tremor, tangannya bergetar, kemudian juga dia mengalami kejang-kejang, bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau memang ada orang yang mengalami seperti ini, lebih baik dampingi, awasi, dan juga kalau terjadi sesuatu seperti itu langsung rujuk ke rumah sakit. Itu akan jauh lebih aman ya ketimbang kita biarkan.
Tindakannya, apa yang dilakukan pada orang yang mengalami keracunan alkohol, pastikan airway breathing sirkulasinya baik. Itu dulu. Kalau airway breathing sirkulasinya baik, insya Allah itu akan tetap aman. Kemudian kalau memang dia bisa minum, berikan minum. Kemudian upayakan kalau memang bisa muntah, dimuntahkan ya supaya kadar alkohol di dalam lambungnya itu juga berkurang dan tidak terserap oleh tubuh. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian keracunan aspirin. Nah, keracunan aspirin atau keracunan asetosal sih sebenarnya yang biasanya adalah aspirin. Nah, ini orang yang mengkonsumsi aspirin berlebihan itu bisa mengalami keracunan dengan tanda dan gejalanya adalah nafas dan nadinya cepat, kemudian dia mengalami gelisah, kemudian nyeri perut, dia muntah-muntah, bisa sampai muntah darah. Itu kalau orang yang mengalami keracunan asetosal, contohnya aspirin. Tindakannya upayakan muntah, berikan air minum ataupun susu itu boleh. Karena salah satu fungsi dari susu itu menetralkan obat ya. Makanya kalau kita habis minum obat, apapun obatnya, antibiotika, anti nyeri itu tidak diperkenankan untuk minum susu di antara berdekatan dengan meminum obat. Entah itu sebelum ataupun sesudah. Umumnya sih direkomendasikan ya paling nggak minimal ya sejam lah baru boleh minum susu gitu ya. Supaya apa? Supaya obat tersebut larut terlebih dahulu di lambung, kemudian bisa diserap oleh usus, jadi lebih efektif. Tapi kalau masih berbarengan ketemu di lambung ya bisa jadi obatnya percuma, tidak efektif. Nah, itu salah satunya, makanya diberikan susu. Kemudian vitamin K bila muntahnya bercampur darah. Jadi vitamin K ini akan membantu untuk proses pembekuan darah. Jadi supaya tidak terjadi perdarahan yang hebat. Nah, ini kalau terkait vitamin K mungkin kita jarang kali ya menyimpan vitamin K. Ini di beberapa tempat, entah itu di klinik ataupun di rumah sakit gitu. Tapi kalau memang ada yang sedia vitamin K, berikan saja vitamin K untuk mencegah perdarahan yang berlebih. Nah, itu adalah keracunan aspirin contohnya, yaitu keracunan asetosal. Kemudian penyalahgunaan obat. Nah, contohnya adalah obat-obat stimulan yang merangsang supaya orang lebih giat, lebih semangat, depresan, orang tersebut lebih tidur gitu kan. Kemudian analgesik, narkotik, mengurangi nyeri gitu kan. Ada penyalahgunaan seperti halusinogen. Jadi dia bisa jadi dia mau berhayal jadi apa gitu, dia jadi gitu kan. Dalam pikirannya saja gitu, dalam hayalannya saja, mimpilah gitu ibaratnya. Kemudian zat kimia yang menguap, itu adalah penyalahgunaan obat. Tanda dan gejalanya mudah dirangsang orang tersebut, artinya mudah dirangsang itu mudah diprovokasi gitu ya. Kemudian dia cenderung mengantuk ataupun refleksnya melambat, kemudian nafas dan nadinya melambat atau nafas dan nadinya cepat. Kemudian tergantung obat yang dikonsumsi ya. Kemudian ototnya mengalami relaksasi, pupilnya dilatasi atau menyempit. Pupilnya kalau di center tuh malah melebar gitu kan, atau dalam tempat gelap dia malah mengecil gitu. Nah, itu terjadi perubahan seperti itu. Kemudian persepsinya kacau dan dia agresif, lebih mudah marah, menyerang gitu, dan juga atau euforia. Euforia itu jadi keadaan di mana orang kayaknya berlebihan gitu loh. Senangnya tuh berlebihan, gembiranya tuh berlebihan, itu euforia gitu. Jadi ngelihat orang biasa aja padahal kalau kita ngelihat, tapi bagi orang yang penyalahgunaan obat, kayaknya ngelihat orang itu jadi lucu. Ya, dia menghayal seperti apa ya, seperti itu jadi bentuknya gitu. Jadi dia mengalami euforia, bahkan mungkin ketawa-tawa sendiri gitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bensin atau minyak tanah yang tertelan. Gejalanya kalau korban tersebut terhirup atau menghirup, nyeri kepala, mual, lemah, kemudian sesak nafas. Ada beberapa orang juga yang menghirup lem, menghirup bensin gitu kan. Di beberapa negara, mohon maaf saya nggak bisa menyebutkan di negara mana, tapi kalau kita melihat tayangan saya juga lumayan sedih gitu ya.
karena dia lebih baik dia nggak makan daripada nggak dapat lem gitu, sehingga lem itu menjadi komoditas yang luar biasa, bensin itu menjadi komoditas luar biasa. Dia beli bensin bukan untuk motornya tapi untuk dihirup gitu, dan dia mengalami satu gejala, satu tanda ataupun perilaku yang tentunya kurang baik. Kemudian tertelan, tanda dan gejalanya itu dia bisa mengalami muntah, diare, kemudian bahaya kalau sampai dia terhirup oleh saluran napas, itu bisa berbahaya juga gitu ya, itu bisa berbahaya. Nah, kemudian berikutnya adalah tindakannya apa yang harus dilakukan pada orang yang mengalami keracunan minyak tanah atau bensin. Yang pertama, jangan lakukan muntah buatan. Jangan lakukan muntah buatan. Sekali lagi, jangan melakukan muntah buatan. Berikan minum air hangat. Kemudian nih, contoh air hangat nih, contohnya seperti ini nih. Minum air hangat. Saya minum dulu ya. Ini air hangat juga nih. Tumpah dikit. Berikan minum air hangat atau kalau perlu berikan norit. Nah, itu untuk tindakan bagaimana kalau orang yang mengalami gangguan atau mengalami keracunan alkohol, lakukan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah keracunan botulinum. Udah pernah dengar belum istilah botulinum? Nah, botulisme. Kok botulisme sini? Botulisme. Berikutnya adalah keracunan botulinum atau botulisme, adalah keracunan serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium botulinum. Ya. Jadi bakteri ini sebenarnya adalah bakteri yang normal di lingkungan yang normal. Tetapi karena lingkungannya tidak normal, maka dia akan melepaskan racun ketika kekurangan oksigen. Misalnya jika berada di bawah lumpur, di bawah tanah, di dalam kaleng tertutup gitu kan, di dalam botol ataupun di tubuh manusia. Jadi keracunan-keracunan ini bisa disebabkan karena, ya contohnya yang sering terjadi adalah konsumsi makanan kaleng. Hati-hati nih. Kemudian juga pada anak-anak atau bayi yang mendapatkan susu menggunakan botol. Yaitu membersihkannya harus benar-benar bersih ya Bapak Ibu, supaya terhindar dari keracunan ini gitu ya. Gejalanya seperti apa? Yang pertama, masa latennya 18 sampai 36 jam. Jadi setelah dia masuk itu nggak langsung bereaksi, bisa jadi 18 sampai 36 jam dia baru bereaksi di tubuh kita. Korbannya menjadi lemah, kemudian mengalami gangguan penglihatan, kemudian refleks pupilnya itu cenderung nggak ada gitu ya, lemah gitu ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, pupil itu kalau terkena sinar gitu ya, dari tempat gelap ke tempat terang dia akan mengecil, tapi kalau di tempat gelap dia akan membesar. Tapi ini lemah, pelan reaksinya, atau bahkan mungkin nggak bereaksi. Itu adalah tanda dari keracunan botulinum. Mungkin sifatnya kan sama nih ya, tanda dan gejalanya dari awal tadi kalau kita simak kan sama. Yang membedakan di mana? Anamnesa. Ya kita lakukan dulu anamnesa. Nih habis dikasih apa, habis minum apa, terpapar apa, dan lain sebagainya. Oh, baru diambil sebuah kesimpulan, oh kemungkinan adalah karena ini. Maka tindakannya netralisir dengan cairan, minum, kemudian diupayakan untuk muntah. Nah, ini yang harus dilakukan. Berikutnya adalah keracunan makanan laut. Nah, keracunan makanan laut. Nah, ini banyak juga nih karena negara kita kan negara kepulauan. Jadi sebenarnya produk lautnya juga sebenarnya melimpah gitu ya. Cuman mungkin kita ada beberapa orang yang nggak suka terhadap makanan laut. Sayang banget, padahal enak-enak loh makanan laut. Dan ini biasanya masa latennya antara setengah sampai 4 jam. Artinya gini, lebih cepat ya daripada yang sebelumnya botulinum. Kalau kita makan udang misalkan gitu ya, makan udang kemudian kok gatal nih di mulut gitu kan. Gatal nih, kayaknya panas ya gitu kan. Nah, itu adalah tanda-tanda kita kemungkinan keracunan makanan laut. Ya, kalau anak saya begitu nih, makan dulu sedikit, ada perubahan, oh seperti itu. Jadi
Orang yang memiliki alergi makanan laut itu cenderung lebih sensitif ya terhadap makanan-makanan seafood seperti itu. Kemudian ada rasa baal pada ekstremitas. Tangannya jadi kebas gitu kan. Nah itu kemungkinan keracunan makanan laut. Kemudian lemah, mual, muntah, kemudian nyeri perut dan diare itu juga salah satu gejalanya. Tindakannya apa? Netralisir dengan cairan, upayakan muntah kalau memang memungkinkan. Tapi ada juga yang menggunakan kalau dia alergi ya, alergi makanan tertentu dia menggunakan antihistamin. Tapi upayakan muntah supaya kenapa? Supaya cairannya bisa makanannya bisa keluar dan tidak terlalu banyak ada di dalam tubuh. Keracunan jengkol nih berikutnya nih, keracunan jengkol. Gejalanya nafas, mulut dan air kemihnya bau jengkol. Kalau udah mau seperti ini, nah ini keracunan jengkol nih. Kemudian sakit pinggang disertai sakit perut. Ini luar biasa katanya. Ada beberapa orang yang mengalami jengkolik itu dia nggak bisa bangun dia. Udah pokoknya sakit banget nih di pinggang, di perutnya itu ya. Karena memang ada serangan di daerah tersebut, ginjalnya terutama ya. Kemudian nyeri waktu buang air kecil, kemudian kadang disertai darah. Ini bisa jadi seperti itu karena sel atau jengkol tersebut ada bentuknya kalau di dalam mikroskop itu tajam-tajam tuh. Jadi bisa melukai bagian daripada kandung kemih. Tindakannya minum air putih yang banyak, ya minum air putih yang banyak, kemudian upayakan pasiennya muntah kalau memang dia habis makan jengkol. Wah jangan nih mahal nih jengkolnya gitu kan, ya enggak juga lah, karena udah keracunan ya mendingan dimuntahkan karena mudorotnya lebih banyak gitu ya, jadi upayakan muntah. Keracunan jamur, nah ini jamur ini termasuk salah satu makanan yang cukup banyak di Indonesia gitu ya. Macam-macam jamurnya. Ya ada jamur kuping, jamur payung. Jamur payung ada nggak sih jamur payung gitu ya? Shiitake, macam-macam deh jamur. Nah ini nggak semua orang itu aman dengan jamur gitu. Jadi ada juga yang mudah keracunan jamur atau memang konsumsinya terlalu banyak karena enak gitu kan. Karena enak maka makannya banyak gitu ya. Kalau saya waktu itu dengan Bu Ira tuh sering dibawakan. Bu Ira membawakan jamur digoreng crispy. Wah enak banget. Makan jamur udah kayak makan suwir-suwiran daging ayam. Enak banget gitu ya. Nah gejalanya seperti apa? Yang pertama sakit perut, kemudian mengalami muntah, kemudian dia diare, berkeringat banyak. Ya, pasiennya akan mengalami keringatan yang cukup banyak gitu karena ini adalah tanda dan gejala daripada orang yang mengalami keracunan jamur. Nah tindakannya apa? Sama, netralisasi dengan cairan dan upayakan pasiennya muntah. Itu yang bisa dilakukan pada orang yang mengalami keracunan jamur. Nah seperti itu. Oke. Nah keracunan makanan. Nah ini keracunan makanan nih. Banyak banget orang yang di berita tuh bisa mengalami keracunan makanan. Umumnya gejalanya dia mengalami muntah, mual gitu kan, kemudian sakit perut, kemudian diare, dehidrasi, nyeri kepala, dia juga mengalami demam dan juga disertai disentri gitu kan. Disentri itu apa ya? Disentri itu ya temennya diare lah gitu ya. Tindakannya apa? Muntah buatan. Segera lakukan muntah buatan, dikorek mulutnya. Ya seperti yang tadi yang dikatakan tadi bahwa salah satu bentuk penanganannya adalah melakukan emisis atau muntah buatan, dikorek atau menggunakan apa tadi? Air garam gitu. 1 sampai 2 sendok 2 sampai 3 sendok makan ya kalau nggak salah ya tadi ya. 2 sampai 3 sendok makan dengan menggunakan air hangat gitu kan, ukurannya 1 gelas belimbing, diminumkan supaya muntah gitu ya. Beri minum air yang banyak ataupun norit, obati seperti kasus gastroenteritis. Nah ini sih udah kalau masalah obat-obatan itu adalah urusannya tim medis. Tapi kalau kita sebagai first responder muntah dulu atau kemudian juga berikan minum air banyak gitu ya. Ini bisa dilakukan. Tapi pastikan bahwa memang
yang orang tersebut mengalami keracunan karena keracunan makanan gitu ya, bukan karena keracunan yang lain. Nah, karena bisa dilihat masal ditanya habis makan apa, jam berapa makannya, oh baru setengah jam, ya udah bisa dipastikan korban tersebut mengalami keracunan makanan. Kemudian kita bahas tentang racun yang terserap, yaitu adalah satu racun yang masuk ke dalam tubuh melalui kontak dengan kulit, jadi terserap oleh kulit. Tanda dan gejalanya dia terpapar atau adanya riwayat terpapar oleh suatu benda atau bahan, kemudian adanya sisa racun di kulit bisa terlihat, kemudian gatal atau iritasi kulit, kemudian adanya kemerahan atau gelembung di kulit. Jadi kayak alergi seperti itu bisa jadi dia mengalami keracunan yang terserap. Pertolongan pertama pada keracunan yang di kulit atau di mata, gunakan sarung tangan itu untuk mencegah penolong terkontaminasi, karena ingat ya, ini racunnya terserap, artinya kalau ke pasien aja dia menyerap, bisa jadi ke tubuh kita juga bisa terjadi serapan juga gitu ya. Segera bersihkan luka dengan sabun selama 15 sampai 20 menit di air yang mengalir, air keran aja, nggak usah pakai air pompa gitu ya, air apa namanya, air hidran gitu, enggak. Cukup air mengalir saja dengan tekanan yang rendah. Kemudian yang perlakuan yang sama itu juga dilakukan pada orang yang mengalami kontak di bagian matanya, keracunan pada mata. Segera bilas matanya dengan air bersuhu sejuk atau suam-suam kuku selama 20 menit atau sampai pertolongan medis datang. Jadi lebih lama lebih baik. Kalau di tangan atau di kulit itu dibilas, diguyur gitu kan, supaya dia mengalir. Tapi kalau di mata juga demikian. Matanya yang kena mana nih? Sebelah kanan misalkan, sebelah kanan, maka miringnya ke kanan. Kalau sebelah kiri miringnya ke kiri. Disiram dari tengah mata ini keluar, supaya bahan tersebut benar-benar bisa larut sehingga tidak ada di tubuh orang tersebut. Itu adalah penata laksanaan bagi korban yang menghirup racun atau racun yang terhirup. Jenis racun yang terhirup umumnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, gas klorin, uap atau cairan kimia, amoniak dan lain sebagainya. Tanda dan gejala adanya riwayat sering memakai atau menghirup, nyeri dada atau rasa dada yang tertekan, kemudian juga ada rasa terbakar di dada gitu. Kemudian juga tenggorokan juga merasa terbakar, kemudian adanya batuk disertai dengan wheezing ataupun ada suara ronki. Batuknya tuh bunyi gitu maksudnya, atau suara napasnya tuh bunyi gitu, kayak seperti orang yang mengalami asma seperti itu. Nah, kita bahas tentang orang yang mengalami keracunan karbon monoksida. Karbon monoksida itu umumnya keluar karena adanya pembakaran yang tidak sempurna seperti asap knalpot, asap kebakaran gitu, dan sifatnya umumnya karbon monoksida itu tidak berbau, tidak berasa. Jadi kita nggak tahu kalau di sekitar kita tuh ada karbon monoksida. Gejalanya biasanya bibir atau kulit berwarna merah jambu, pink. Wih, cakep nih, warna bibirnya pink gitu kan. Nggak taunya dia lagi keracunan karbon monoksida. Hati-hati. Makanya dilihat nih di bawah mulut nih, di bawah lidah, sorry. Nah, itu kalau berwarna pink kemungkinan dia mengalami keracunan karbon monoksida. Kemudian sakit kepala atau pusing yang hebat, kemudian sesak nafas atau shock. Nah, saya pernah mendapatkan satu pengalaman di mana terjadi dua orang yang mengalami keracunan gas monoksida tersebut. Nah, kebetulan mobilnya berhenti di dekat kantor, dia kemudian keluar, membuka pintu, kemudian dikejang-kejang. Sempat kejang juga, kemudian kita pindahkan, dan teman yang satunya pun demikian. Nah, kalau keracunan makanan ini kayaknya nggak begini nih gitu kan. Karena yang satu nggak makan, yang satu lagi megang nasi box, memang sih lagi mau makan dia gitu. Nah, kita keluarkan, kemudian kita berikan oksigen dengan konsentrasi tinggi, dan alhamdulillah nggak butuh waktu lama dia langsung sadar diri dan dia menceritakan apa yang terjadi. Jadi mobilnya itu mobil tua sih sebenarnya ya, saya nggak ngomongin tuanya gitu ya, tapi mobilnya memang sudah lama gitu ya. Dan ada satu korosi di mobil tersebut sehingga asap dari knalpotnya itu masuk ke dalam kendaraan, ke dalam kabin.
pintunya, dilalahnya pintunya, kacanya itu sedang mengalami kerusakan. Jadi dia tidak bisa membuka kacanya. Nah itu yang terjadi, sehingga dia mengalami sebuah keracunan. Dan dia mengatakan, saya sih pernah baca Pak tanda dan gejalanya gitu. Saya pikir kayak ini kali ya gitu. Akhirnya dia menepi di pinggir jalan dan untungnya dekat dengan kita gitu. Dan dia sempat membuka pintu dan dia keluar, kemudian dia kejang-kejang gitu ya. Dan ya itulah, saya nggak ngerti ya, memang kehendak Allah kali ya, memang dia masih diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran. Tindakannya, upayakan mendapat udara segar dan berikan oksigen murni. Itu yang kita lakukan. Jadi kita pindahkan dari kendaraannya kita pinggirkan, kita keluarkan, taruh di pinggir jalan, trotoar, kemudian kita berikan oksigen konsentrasi tinggi. Dan memang nggak butuh waktu lama dan dia langsung kembali sadar. Yang perlu diingat adalah kejamnya karbon monoksida bagi tubuh kita, yaitu dia langsung ketika masuk ke dalam tubuh dia akan langsung mengikat hemoglobin. Sedangkan kita tahu hemoglobin itu untuk mengangkut oksigen. Artinya kalau sel darah merah kita sudah mengikat karbon monoksida, maka kemungkinan dia tidak lagi mengikat oksigen, sehingga tubuh kita akan mengalami kekurangan oksigen. Itu yang terjadi. Makanya hati-hati terhadap karbon monoksida. Berikutnya adalah racun yang masuk melalui tusukan. Racun yang masuk melalui tusukan. Racun yang melalui tusukan terjadi pada saat racun masuk ke tubuh melalui kulit yang robek atau kulit yang rusak. Contohnya apa? Contohnya gigitan binatang, gigitan ular, kemudian sengatan serangga. Itu adalah contoh-contoh racun yang masuk. Tanda dan gejalanya ditemukan bekas suntikan di dekat dengan dekat area yang tertusuk ya tentunya ya, atau pada korban ditemukan bekas suntikan. Kemudian timbul nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, akan meradang tuh biasanya. Kemudian adanya riwayat diserang serangga atau disengat serangga, misalkan lagi evakuasi tawon gitu kan. Nah, kemudian tawonnya ngamuk gitu kan dan menyerang kita, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita tersengat tawon, hati-hati dengan tawon das, itu bisa menyebabkan kematian loh. Karena racunnya kalau dia menyerang itu ya bukan cuma satu atau dua, dikeroyokan dia tipenya gitu kan. Dan kalau sudah menyerang ya dia akan menyalurkan, menusukkan racun dan kita bisa mengalami shock. Kemudian bekas gigitan atau bekas sengatan di kulit, kemudian rasa baal di bekas gigitan setelah beberapa jam. Kemudian gejala lain seperti racun yang tertelan. Masih ingat ya racun yang tertelan tadi, hampir-hampir mirip gejalanya seperti itu. Penanganan gigitan hewan. Yang pertama, korbannya ditenangkan terlebih dahulu. Kemudian cuci luka dengan air dan sabun. Nah, kenapa kok korbannya harus ditenangkan? Karena pada prinsipnya ada beberapa racun yang memang ketika dia masuk ke dalam tubuh bukan melalui peredaran darah, tetapi melalui kelenjar limpa. Jadi semakin korbannya itu tenang, maka penyebarannya juga semakin tertahan gitu ya. Tapi kalau dia makin panik, maka dia akan mengalami satu kondisi penyebarannya akan semakin cepat. Cuci luka dengan air dan sabun kalau memang ada, berikan antiseptik dan balut luka, kemudian rujuk ke rumah sakit. Ya. Kalau dia digigit serangga atau tumbuhan, ya sama, korbannya juga ditenangkan, lepaskan serangga atau sengatannya. Ya, biasanya tertinggal tuh di kulit. Nah itu bisa dicabut gitu ya. Kemudian cuci luka dengan air dan sabun. Kemudian kalau memang ada beri antihistamin atau kelamin atau anti radang. Kemudian kompres dengan es. Nah ini boleh juga dikompres dengan es. Rujuk ke rumah sakit bila membahayakan. Makanya ketika proses evakuasi tawon baiknya ada yang juga bawa es. Jadi kalau sampai dia disengat serangga, cabut. Pertolongan pertama cuci dulu kalau ada air dan sabun gitu kan. Kemudian ditaruh es, dikompres es. Itu untuk mengurangi gejala ataupun penanganan awal pada orang yang mengalami tergigit serangga. Ya memang ketika kita evakuasi tawon ya kita juga perlu alat P3K sih tentunya gitu ya. Jadi teman-teman paling enggak yang mengupayakan supaya itu ada tuh. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu ya bisa langsung ditangani di awal di situ. Syukur-syukur
ada didampingi dengan unit ambulans. Kalau di DKI Jakarta itu ada AGD Dinkes, itu bisa mendampingi, atau puskesmas setempat mendampingi proses evakuasi supaya apa, ketika terjadi sesuatu cepat, karena kan kita bertindak di tempat yang berbahaya. Belum tentu APD-nya lengkap, belum tentu APD-nya ada gitu ya. Bisa jadi karena ini kebutuhan masyarakat, juga perlu diperhatikan. Kemudian gigitan ular, ya gigitan ular ini juga bisa terjadi di Indonesia karena Indonesia termasuk endemik ular yang cukup banyak juga, tapi juga perlu diperhatikan bahwa manajemen penanganan gigitan ular itu bukan pada anti bisa ular gitu ya, tapi bagaimana kita penanganan awal pada saat orang tersebut tergigit ular. Jangan mengasumsikan bahwa ular tersebut tidak beracun, tapi asumsikan saja bahwa ular tersebut memang berbahaya. Ya, jadi paling tidak kita penanganannya jauh lebih antisipatif ketimbang kita terlena bahwa menganggap itu tidak berbahaya. Oh nggak apa-apa kok, itu baru bayi doang. Tapi bayinya bayi kobra. Nah bayi kobra baru netes keluar dari cangkang itu sudah memiliki bisa. Walaupun ya mungkin bisanya tidak separah atau sehebat yang sudah usianya sudah lama gitu ya. Cuman kata Mas Andi bisa bayi ular itu lebih lebih agresif gitu ya, yang kecil itu lebih ngawur nyerangnya gitu karena mungkin belum pengalaman gitu, masih belajar gitu ya. Hati-hati juga, jadi walaupun ular kecil bayi gitu lucu, itu imut, tapi juga dia merupakan binatang berbisa yang juga membahayakan kita. Di daerah tertentu sering terjadi tanda dan gejala mungkin tertunda beberapa jam sebelum timbul. Kematian dapat terjadi dengan cepat jika penderita mempunyai reaksi alergi terhadap bisa ular. Nah ini kalau orang tersebut memiliki alergi, nah cenderung reaksinya akan lebih cepat nih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki alergi. Tanda dan gejala adanya mual dan muntah, kemudian bisa orang yang mengalami kelemahan bahkan kelumpuhan, kemudian kejang, berkeringat, ataupun berkurangnya tingkat kesadaran, kemudian adanya luka gigitan ular, nyeri dan atau rasa terbakar di sekitar gigitan ular, darah menetes dari luka gigitan ular, atau bisa jadi darahnya nggak ada, yang menetes hanya lubang saja, kemudian perubahan warna dan bengkak. Tapi biasanya karena luka awal biasanya ada darah yang menetes ya. Nah ini luka gigitan ular. Penanganannya seperti apa? Yang pertama, korban ditenangkan. Sudah pasti korbannya harus tenang Bapak Ibu, jangan panik, rebahan aja nanti kita yang tangani gitu ya. Jangan membuat panik. Lakukan torniket antara bekas gigitan dengan jantung. Torniketnya sementara loh, tidak lama-lama gitu ya. Kemudian istirahatkan bagian yang tergigit, diistirahatkan prinsipnya. Torniket di tempat antara yang gigit dengan tempat yang tergigit dengan jantung, artinya kalau yang tergigit di sini maka torniketnya di sini gitu maksudnya. Jadi di sini terpatuk, di sini di torniket, di sini kan jantung. Jadi supaya tidak cepat menyebar. Kemudian lakukan pembidaian seperti pada pasien yang mengalami patah tulang dan segera rujuk ke rumah sakit. Nah ini contoh gambarnya ketika kita melakukan torniket secara berlebihan. Ya ini yang tidak boleh dilakukan. Tidak dibenarkan melakukan sayatan silang untuk mengeluarkan racun gitu kan, sehingga dirobek kemudian supaya racunnya keluar. Kemudian menghisap darah atau bisa ular tersebut. Itu nggak boleh. Oh udah dihisap deh biar keluar darahnya. Hati-hati, mungkin ada beberapa racunnya yang keluar tapi malah justru masuk ke tubuh si penghisap. Ya. Kemudian mengikat secara terus-menerus. Nah itu juga berbahaya. Itu malah bisa mengakibatkan nekrosis yang hebat. Itu hati-hati. Karena sifat dari bisa ular itu ada yang menghancurkan sel juga gitu. Jadi hati-hati juga gitu. Yang benar adalah cuci luka dengan air dan sabun kalau memang ada. Lakukan pembalutan menggunakan elastis verban. Mulai dari bagian yang tergigit ya seperti pada gambar ke arah ujung distal ke jari-jari. Nah seperti ini. Jadi dari yang tergigit dulu, kemudian merambat ke ujung, kemudian dilanjutkan ke arah pangkal mengarah ke jantung sampai ke bagian ketiak. Sampai ke bagian ketiak atau pangkal lengan. Kemudian lakukan pembidaian untuk mengistirahatkan
bagian yang cedera gitu ya, diistirahatkan. Kemudian posisikan korban atau bagian yang tergigit tadi lebih rendah daripada jantung dan segera rujuk ke rumah sakit. Ya, artinya supaya yang pertama memang peredaran darahnya supaya tidak cepat merambat ke jantung, makanya posisinya lebih rendah. Dan kita nggak tahu nih, anggaplah kita nggak tahu bahwa ini sifat ularnya menyerang saraf, menyerang limpa atau menyerang darah gitu ya, melalui darah gitu. Ini kita nggak tahu, anggaplah seperti itu. Jadi proses penanganan yang tepat akan menghasilkan korban itu menjadi lebih selamat. Oke, mungkin ini yang bisa saya diskusikan terkait dengan penanganan korban yang mengalami keracunan. Mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kita menangani korban yang mengalami keracunan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.